Shalom Sobat Sekina Children Ministry dimanapun juga. Apa kabarnya? Senang sekali berjumpa kita semua sekalipun masih tetap online. Ya, kita sudah memasuki bulan Desember, minggu kedua. Kita akan merayakan Natal. Yuk, kita tetap semangat, tetap setia untuk beribadah. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami juga mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau membuka hati kami, berbicaralah kepada kami, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sobat-sobat Sekina Children Ministry, dalam minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas tentang Ayub, bagaimana Ayub menderita, dan juga tentang beberapa sahabatnya. Nah, Miss juga akan ceritakan kembali tentang sahabat Ayub, yaitu selain ada Elifaz, ada Bildad, ada siapa? Zophar dan Elihu. Nah, sebetulnya yang sering dibicarakan adalah Elifaz, Bildad, dan Zophar. Nah, Zophar, apa pendapat Zophar tentang penderitaan yang dialami Ayub? Dia tidak banyak berargumen atau dia tidak banyak mengungkapkan pendapatnya ya, hanya dikatakan 2 kali dia berbicara si Zophar. Siapa sih Zophar itu? Zophar adalah orang Naamah, kemungkinan di daerah barat laut daripada Arab ya, daerah Arab Saudi sana ya. Zophar seperti teman-temannya yang lain sebetulnya ingin menghibur, ingin memberikan empati, karena mereka sudah melakukan empati ya, ikut merasakan penderitaan Ayub, sama-sama berdiam diri ya, sama-sama tidak berkata apa-apa. Tapi mereka tidak tahan. Si Zophar juga tidak sabar ketika Ayub istilahnya mengomel, menggerutu. Si Zophar ingin menasehati, tetapi nasihat ini berbalik menjadi tuduhan. Karena apa? Menyudutkan Ayub. Ayub mengalami penderitaan oleh karena Ayub orang yang jahat. Ayub orang yang hanya ngomong kosong, mau melakukan firman Tuhan, tetapi tidak. Buktinya dia mengalami penderitaan. Artinya orang yang mengalami penderitaan adalah orang yang jahat. Nah, itu yang dimaksudkan oleh si Zophar. Jadi hampir sama dengan teman-temannya yang lain. Dikatakan bahwa kalau Ayub mau berbalik kepada Tuhan, pasti Tuhan akan pulihkan. Ayub jahat, Ayub curang, makanya Allah membiarkan dia mengalami penderitaan. Artinya mempermalukan dia. Nah, sebenarnya apa yang dikatakan sahabatnya ini jelas sekali tidak benar. Karena sahabatnya tidak mengenal Ayub. Kemarin sudah dikatakan ya, kurang mengenal bisa mengakibatkan kita tidak bisa memahami orang dengan baik. Ya, kalau kita tidak kenal kakak kita, kalau kita tidak kenal adik kita, maka kita juga sering berantem, bertengkar gara-gara masalah sepele. Berantem. Nah, itu. Tapi kalau kita belajar kenal, mungkin adiknya yang suka iseng, kakaknya juga belajar memahami. Nah, kalau adiknya yang suka iseng, adiknya juga belajar memahami bahwa kakaknya nggak mau diganggu. Nah, kalau sudah saling memahami, belajar saling mengenal, maka tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran. Nah, ini yang terjadi dan dialami oleh Ayub adalah saling beradu pendapat ya, mulutnya. Temannya ngomong gini, temannya mau nasihat ini. Ayub keadaannya memang tidak seperti yang dikatakan teman-temannya. Keadaan tidak dituduhkan, tidak seperti yang dituduhkan teman-temannya ya. Ya, Ayub bicara, aku tidak seperti itu, aku sudah melakukan hal yang baik gitu ya. Nah, tapi teman-temannya terus menuduh sehingga membuat kesalahpahaman menjadi bertambah besar. Nah, sedangkan si Elihu, bagaimana sikap Elihu?
Nah, Elihu tidak membenarkan Ayub, artinya Ayub selalu komplain kepada Tuhan. Elihu mau menyadarkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Nah, inilah yang menjadi titik balik bahwa Ayub bisa sadar juga. Dia bisa berbalik kepada Tuhan, dia menyadari kesalahannya bahwa tidak selayaknya atau tidak patut, tidak benar manusia itu selalu komplain, ya, ngomel gitu ya, nggak boleh ya. Ya, kita belajar menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang bersyukur, yaitu orang yang belajar memahami apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, demikianlah sebetulnya inti daripada kitab Ayub adalah kita belajar mengenal Tuhan. Di dalam penderitaan, kita belajar mengenal Tuhan. Di dalam kesulitan saat ini ya, adik-adik yang masih sekolah online, semuanya bilang lebih capek daripada sekolah tatap muka ketemu offline. Nah, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah istilahnya penderitaan ini ya, merasa susah, nggak bisa ketemu teman. Nah, kita tetap belajar bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur kita tetap sehat. Bersyukur kita tetap bisa bersama-sama dengan keluarga. Nah, itu belajar untuk mensyukuri. Nah, boleh nggak kita ngomel-ngomel sama Tuhan? Sebagai manusia mungkin kita bisa ngomel sama Tuhan, tetapi nggak boleh terus-terusan ya, harus bertobat. Nah, hal yang menjadikan kebaikan Ayub adalah di akhir ceritanya dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Jika Tuhan menghendaki Ayub saat ini mengalami penderitaan seperti itu, maka Tuhan juga pasti akan memberikan kekuatan kepadanya. Ya, dia mengakui dan dia apa? Mengalami pengalaman bersama Tuhan. Artinya menyadari kalau dulu aku kenal Tuhan melalui kata orang, tetapi sekarang aku mengalami sendiri. Nah, itu menjadi titik pertobatan Ayub dan akhirnya Ayub dipulihkan. Nah, kita belajar dari cerita tentang Ayub ini adalah sesungguhnya kita belajar mengenal Tuhan. Siapa yang harus kita kenal? Yaitu Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini, ya, yang disebut hari Natal. Natal ada kelahiran Tuhan Yesus, di mana Tuhan menjadi manusia. Nah, kita belajar kenal. Bagaimana kita belajar kenal Tuhan? Melalui firman Tuhan, melalui ibadah, melalui Shekinah Children Ministry online ini kita bisa belajar mengenal Tuhan, yang mendengarkan firman Tuhan, membaca Alkitab. Nah, di dalam kehidupan kita, kesulitan-kesulitan kita belajar untuk apa? Bersyukur. Nah, ketika kita belajar bersyukur, itu cara kita untuk mengenal Tuhan juga. Bahwa kita percaya Tuhan itu berdaulat. Artinya Tuhan itu memegang seluruh kendali kehidupan manusia. Disitulah ya kita belajar terus. Jadi juga melalui pembelajaran dari teman-teman Ayub, yakni kita jangan mudah menghakimi atau jangan mudah menuduh orang lain. Ya, kita mesti belajar memahaminya dengan baik. Kenapa terjadi begitu? Ya, kalau kita tidak kenal, maka kita bisa saling tuduh menuduh. Senang mana kita punya teman atau tidak punya teman? Nah, kalau kita nggak punya teman, kita sedih kan? Nah, oleh sebab itu kita belajar menjadi teman yang baik, yaitu belajar mengenal teman kita dengan tepat, ya. Belajar mengenal teman kita dengan baik, dengan tepat, sehingga apa? Tidak saling menghakimi, saling menuduh, saling menjelekkan, atau saling mengolok-olok. Nah, tidak. Kalau kita menjadi teman yang baik, kita harus menjadi teman yang saling mendukung, saling mendoakan, saling belajar, ya, saling berbagi bersama-sama. Nah, itu menjadi teman yang baik. Saling bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Yuk, mari kita sama-sama ingat firman Tuhannya untuk kita hafal di dalam Yohanes pasal 17
ayat yang ketiga. Ya, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan bahwa hidup kekal adalah mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu di dalam Yesus Kristus. Ya, kita hafal sama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, melalui cerita tentang Ayub yang mengalami penderitaan, kami belajar bahwa kesalahan bukan karena Ayub bersalah, tetapi memang karena kedaulatan Tuhan. Tuhan yang berkuasa, dan di sini kami belajar untuk semakin kenal Tuhan. Melalui penderitaan yang dialami Ayub juga mengalami hal yang sama. Bukan karena kata orang dia kenal Tuhan, tetapi Ayub mengalami pengalaman bersama Tuhan secara pribadi. Tuhan, kami mau terus bertumbuh di dalam pengenalan kami akan Tuhan Yesus, sehingga kami tahu hidup yang kekal adalah mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Stay tune, sehat selalu, dan selamat mempersiapkan Hari Natal. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.